membandingkan tahanan yang terdapat pada termistor yang lama ini dengan termistor baru kita beli ya. Nah, termistor yang baru kita beli ini soketnya tidak sesuai dan sedikit kita rombak. Kalau kita yang sesuai itu adanya pada service center dari shop dan konsumen butuhnya cepat. Nah, ini kita cek termistor yang lama ini terdapat tahanan 12 ohm dan termistor yang seharusnya 16 sampai 17 ohm ya. Nah, untuk termostat lama ini terdapat ukur yaitu 9. Nah, ini dinyatakan tahanannya atau resistansinya sudah turun. Yang seharusnya termostat yang baru resistansinya 12,5 12 ohm. Nah, di sini terdapat 9 ohm. Ini kurangannya dan inilah penyebab dari errornya bagian modul kontrolnya dari termis yaitu pengukur suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki AC sub. AC sub ini tiba-tiba mati pada bagian outdoor setelah 2 jam berikutnya. Nah, kita akan coba dulu untuk mengatasinya dengan bongkar soket dari termistor ini ya. Nah, ini termistor. Nah, lanjut kita gunting kabel T-nya dan kita akan segera buka ya. Ini termistor bertujuan untuk mengetahui sisi dingin dari pipa. Apakah di pipanya terdapat freon yang mengalir dan posisinya itu ada pada bagian ujung ya dari buben dari evaporator. Nah, ini kita pembongkaran dari unit modul ya, modul elektroniknya, yaitu soketnya berada pada bagian belakang ya. Tentunya kita harus membongkar dari modulnya. Nah, inilah contoh dari termistor yang sudah kita bongkar dan kita akan segera cek ya. Kita akan membandingkan tahanan yang terdapat pada termistor yang lama ini dengan termistor baru kita beli ya. Nah, termistor yang baru kita beli ini soketnya tidak sesuai dan sedikit kita rombak. Kalau kita yang sesuai itu adanya pada service center dari shop dan konsumen butuhnya cepat. Nah, ini kita cek termistor yang lama ini terdapat tahanan 12 ohm dan termistor yang seharusnya 16 sampai 17 ohm ya. Nah, untuk termostat lama ini terdapat ukur yaitu 9. Nah, ini dinyatakan tahanannya atau resistansinya sudah turun. Yang seharusnya termostat yang baru resistansinya 12,5 12 ohm. Nah, di sini terdapat 9 ohm. Ini kurangannya dan inilah penyebab dari errornya bagian modul kontrolnya dari termis yaitu pengukur suhu dingin yang ada di pipa untuk mempertahankan relay tetap bekerja. Nah, fungsinya seperti itu. Sebelumnya sudah saya jelaskan di video-video saya yang lain, itu prinsip termistor itu berbanding lurus dengan suhu dingin. Nah, seperti itu. Kalau suhu dinginnya mulai menunjukkan dinginnya pipa dan resistansinya akan naik. Dia akan selalu mempertahankan kontak relay harus bekerja dan menghidupkan kompresor. Nah, seperti itu prinsip kerja dari termistor. Sama halnya seperti termostat. Termostat berbanding lurus juga. Setiap suhunya lebih dingin, tujuan untuk mengetahui suhu dingin ruangan. Nah, dia bekerja pada saat suhu ruangan dan itu tidak ada hubungannya di pipa untuk mengetahui suhu ruangan yang ada di ruangan kamar atau ruang tamu atau ruangan lain. Itu yang mengatur alatnya atau komponennya termostat. Nah, semisalnya kita akan mengetahui suhu kita beri dengan 24 derajat Celcius. Ini untuk tingkat kedinginan di kamar, nah khususnya di Indonesia ini sudah cukup dingin. Nah, termostat itu akan mendeteksi ruangan dingin mencapai 24 derajat Celcius dan memerintahkan kompresor untuk mati. Nah, itulah kerja dari termostat. Dia akan memerintahkan kompresor mati atau off. Sekiranya seperti itulah prinsip dari dua komponen ini ya. Oke, setelah prinsip kerja dari komponen ini, kita akan lanjut
untuk repair sedikit koneksi dari soket yang kita beli di toko itu tidak sesuai. Jadi kita akan merombak sedikit hubungan kabelnya dan mengecek kabel tersebut ya. Nah, perhatikan dalam video ini kabel yang kita hubungkan tidak boleh terbalik ya teman-teman. Jadi peruntukannya termistor itu keberadaannya di pipa, mengetahui tingkat kedinginan suatu pipa, dan termostat itu mengetahui suhu ruangan. Nah, ini jangan sampai terbalik. Perhatikan video ini dengan seksama. Nah, setelah kita sambungkan seperti ya di video ini, teman-teman bisa memasangkan lagi pada modul AC sub. Ya. Nah, ini kita akan koneksikan dan pinnya harus kita cek terlebih dahulu, tidak boleh miring saat menekan konektor ini ya. Nah, sudah masuk, kita akan posisikan ke tempat semula. Nah, mulai dari masukkan dari belakang ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah masuk. Oke. Kita akan posisikan di mana alat komponen termistor tersebut. Kita akan posisikan pada pipa ya, pipa AC, persisnya pada uben yang sudah dibuatkan kedudukannya oleh pabrik ya. Nah, kita akan posisikan kembali ke bagian tersebut. Dan untuk termostatnya kita akan pasangkan lagi pada sisi evaporator ya. Itu langsung penempatannya pada evaporator tanpa menyentuh dari evaporatornya. Nah, itu seperti ini. Nah, udah terpasang semuanya. Kita akan coba tes ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Nah, ini kompresornya langsung menyala ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi, saya akan berbagi di kolom komentar. Silakan teman-teman bertanya. Untuk pekerjaan kita hari ini selesai. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.